Mu Suei terkejut saat melihat pemuda di depannya yang usianya hampir sama dengannya, tetapi memiliki pikiran yang sangat teliti. Apakah Anda memiliki bakat untuk menumbuhkan keabadian atau tidak? Itu bukan pertanyaan bagi kami. Saya di sini untuk mengajarkan Anda metode pernapasan 7 hari. Terserah Anda untuk memutuskan bagaimana Anda akan diberkati di masa depan. Nada bicara Lin Nan agak serius, dan dia berbicara kepada Mu Suei dengan tulus. Di sebuah lembah yang dalam lebih dari 10 mil jauhnya dari tambang spiritual, mereka berdua buru-buru membangun sebuah rumah kayu. Di luar rumah, ada sungai jernih dengan ikan berenang di dalamnya, dan dari jendela mereka bisa melihat pegunungan hijau di jaraknya, yang merupakan pemandangan yang cukup unik dan indah. 7 atau 8 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama hari-hari ini, Lin Nan mempelajari metode mental Sekte Kaisan dan metode mental 5 elemen dan menemukan bahwa metodenya serupa, tetapi masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Melalui konfirmasi timbal balik, dia memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang metode kultivasi, dan mampu mengajar Mu Suei dengan mudah. Hingga hari ke-9, Mu Suei masih belum merasakan energi yang disebutkan Lin Nan di tubuhnya. Ia merasa putus asa. Ia menatap sosok yang duduk bersila di atas batu biru di tepi sungai dengan linglung. Setelah waktu yang lama, dia mengatupkan giginya dan berlatih keras. Sebenarnya, Lin Nan sudah berniat untuk pergi sejak lama, tetapi Mu Suei belum menyadari perasaan Qi, jadi Lin Nan tidak mau melakukannya. Tertawa. Pada saat ini, Lin Nan, yang sedang duduk tegak di atas batu biru, tiba-tiba membuka matanya. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan begitu dia memikirkannya, telapak tangannya berubah menjadi jari pedang. Saat berikutnya, dia mengerutkan kening, menatap jari pedangnya yang memancarkan cahaya merah, dan mendesah pelan. Teknik pengendalian api ini sulit dilakukan dengan energi sejatiku saat ini. Mungkin itu hanya bisa dilepaskan saat kau berada di tahap tengah alam Sein. Tertawa, Lin Nan menjabat tangannya, dan dengan suara pelan, 2 jarinya benar-benar menembus langsung ke batu biru di bawahnya. Ini agak mirip dengan keterampilan jari api dalam seni bela diri sekuler, tetapi metode kultivasinya adalah merangsang esensi sejati dari ujung jari untuk membentuk bola api. Sekarang, dengan kekuatan spiritualku, bahkan jika aku membentuk bola api itu teknik ini tidak akan bertahan lebih dari beberapa tarikan napas. Lin Nan memusatkan pikirannya, kekuatan spiritualnya membengkak hebat bersama pikirannya, dan tampaknya akan meledak. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah tubuhnya kosong, jadi dia segera berhenti dan mengambil napas. Untuk saat ini, anggap saja ini sebagai keterampilan tambahan yang menggunakan jari. Jika digunakan dengan benar, ini juga dapat mengejutkan musuh. Menatap Mu Suei yang masih berlatih keras, Lin Nan mendesah dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mu Suei bergantung padanya? Tetapi dia sudah memiliki seseorang yang dia sayangi. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu kapan saudara Zhou Peixian akan menemukan keberadaannya dan mengetuk pintu. Dia sendiri bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia bisa melibatkannya? Bahkan ada orang-orang di ruang pikirannya, seperti benua Shenwu, yang perlu dilindungi di galaksi. Lin Nan tidak bisa terganggu sama sekali. Pada malam harinya, ia menangkap beberapa binatang buruan, mencuci dan mengulitinya di sungai, lalu memanggangnya. Lin Nan dan Mu Suei tetap diam. Pantulan cahaya redup dari api unggun membuat wajah mereka berkedip dan tampak sedikit serius. Saya merasakan energinya. Mu Suei menatap wajah Lin Nan yang tegas, ragu-ragu sejenak, lalu bicara perlahan. Aku melihatmu terlihat berbeda kemarin, jadi aku menebaknya. Aku ingin menunggu sampai kamu berkultivasi ke tingkat Sein dan bisa melindungi dirimu sendiri sebelum pergi, tetapi hari pengiriman batu roh di tambang roh semakin dekat, jadi aku tidak punya pilihan selain pergi, akan berangkat besok. Lin Nan berhenti sejenak, lalu menambahkan sepotong kayu bakar kering. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Ekspresi Mu Suei jelas sedikit muram. Dia enggan dalam hatinya, mungkin karena ketergantungan. Aku hanya akan menimbulkan masalah untukmu. Lin Nan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjelaskan dengan nada serius. Lin Nan menatap api unggun, sedikit linglung. Dia tidak ingin melibatkan orang lain dan ingin kembali ke tanah suci di dalam hatinya. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain terus berlatih. Aku harus mematahkan batasan yang ditetapkan Raja Kai kepadaku secepat mungkin. Mu Suei tampaknya merasa bahwa pada saat ini, meskipun Lin Nan tampak tegas, dia juga sangat lemah di dalam. Dan apakah senyum di bibirnya karena dia memikirkan gadis yang membuatnya khawatir? Untuk pertama kalinya, dia menatap Lin Nan dengan berani, seolah ingin melihat seperti apa rupa bocah itu. Lin Nan tampaknya merasakan sesuatu dan menoleh, tepat pada waktunya untuk melihat mata Mu Suei sebening air musim gugur. Bagaikan mata air jernih di awal musim semi,
dengan beberapa bongkahan es masih mengapung di atasnya, yang membuat jantung orang berdebar-debar dan menimbulkan emosi aneh. Matanya sangat indah, sungguh menakjubkan. Tertawa. Ini adalah seni mengendalikan api. Meskipun ini adalah tingkat sihir terendah di antara para makhluk abadi, ini dapat digunakan untuk membela diri. Ketika Anda memasuki tingkat pertama Qi yang menyehatkan, Anda dapat mencoba mempraktikkannya. Lin Nan segera memalingkan wajahnya, lalu mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah buklet. Setelah berkata demikian, ia langsung duduk di atas batu biru, meminum seteguk air yang diencerkan dengan butiran darah, dan mulai berlatih bersila. Melihat sosok kesepian yang menyatu dengan malam, Mu Sui perlahan menarik kembali pandangannya. Ada cahaya aneh di matanya yang indah. Dia menatap api yang berkelap-kelip dan mendengarkan suara kayu bakar yang berderak, tenggelam dalam pikirannya. Dengan kecepatan ini, 7 atau 8 hari lagi akan cukup bagiku untuk memasuki level kedua dari mentalitas 5 elemen. Keesokan paginya, Lin Nan membuka matanya berbinar-binar cemerlang. Mencicit, dia berdiri dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda Mu Sui. Dia mengetuk pintu kayu itu pelan-pelan, dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Tidak ada seorang pun di ruangan itu, dan selembar kertas putih diletakkan di sofa. Lin Nan mengambilnya di tangannya, menatapnya sambil mengerutkan kening, sudut mulutnya sedikit terangkat, tetapi ekspresinya rumit. Hal yang paling menyakitkan tentang cinta adalah perpisahan. Akan lebih baik jika kita tidak pernah bertemu saat itu. Selama 100 tahun, selalu ada orang yang datang dan pergi secara tidak sengaja. Meninggalkan kenangan yang samar-samar, yang mungkin pahit, sedikit manis, menyentuh, atau beraroma nostalgia. Aku ingin menyelamatkannya, tetapi itu hanya ilusi. Aku hanya bisa memberikan penghormatan kepadanya dengan senyum tipis, ejekan diri, penyesalan, dan keheningan. Inilah orang yang lewat dalam kehidupan. Pegunungan hijau dan air jernih masih ada, tetapi tidak terlihat lagi. Lin Nan tidak menyangka Mu Sui akan meninggalkan surat dan pergi begitu saja. Mungkin dia takut mempermalukannya. Saya menangkap 2 ikan mas rumput yang gemuk di sungai yang jernih, memakannya dengan cepat, dan sebelum pergi, saya melihat kembali ke rumah kayu yang terisolasi itu. Mengingat sifat Lin Nan yang berhati-hati, dia pasti akan membakarnya untuk menutupi jejaknya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan dan pergi. Pada bulan Oktober, angin musim gugur semakin dingin. Lin Nan berganti pakaian yang lebih tebal, membungkus tubuhnya dengan erat, dan berangkat. Menggunakan kekuatan spiritual untuk mengaktifkan Ordo Abadi, sebuah gambaran segera muncul pada tanda kayu di benak Lin Nan, membimbingnya ke arah yang dituju. Ordo Abadi ini tidak hanya mengautentikasi identitas, tetapi juga berfungsi sebagai peta. Kami tidur di tempat terbuka dan kelelahan sepanjang perjalanan. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di jalan terpencil, ia mendengar suara roda-roda berputar di belakangnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat sebuah kereta kuda dengan hiasan yang indah datang ke arahnya. Pengemudinya adalah seorang pria berusia 70-an dengan rambut dan janggut jarang, mata kuning, dan seluruh tubuhnya tampak seperti lapisan kulit yang menutupi tulang. Sepertinya jika kereta itu berguncang sedikit saja, kereta itu akan hancur berkeping-keping, dan dia mengayunkan cambuk itu dengan lemah. Kuda tua yang menarik kereta tampak semakin menyedihkan. Kuda itu terhuyung-huyung setiap 3 langkah dan mendengus keras karena kelelahan. Yang paling mengejutkan adalah ledakan tawa seperti lonceng perak terdengar dari dalam mobil. Siapa yang di depan? Lin Nan tengah menonton ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan dari dalam kereta, dan seorang laki-laki gemuk sebesar gunung daging melompat keluar, mengejutkan kuda tua yang menarik kereta itu hingga terhuyung-huyung. Pria berusia 70 tahun itu pun terkejut dan melihat bahwa pria gemuk itu memiliki alis tebal dan mata besar, serta matanya terbuka lebar hingga menyipit. Pakaian mewah di tubuhnya tidak dapat menyembunyikan perutnya yang besar dan putih, termasuk lubang besar di perutnya, 3 mata tengah menatap ke arah Lin Nan. Tuan, apakah Anda mengabaikan saya? Oh, Tuan, tali sepatuku longgar. Apa yang kalian perdebatkan? Saya Tuan Muda Liu Qing, seorang kultivator biasa. Rekan tahu ini. Pria gemuk itu menoleh, lalu berbalik dan menatap Lin Nan dan berkata. Yang mulia telah mengakui kesalahan Anda. Apa Anda seorang kultivator biasa? Saya akan pergi ke kota untuk mengambil obat. Lin Nan menatap lelaki gemuk itu dengan ekspresi aneh, dan saat dia berbicara, Lin Nan pun mengalah. Siapa yang ingin kau tipu? Jelas ada energi spiritual yang mengalir melalui tubuhmu, dan kau juga sedang minum obat. Apakah kau akan pergi ke Sekte Kaisan? Pria gemuk Liu Qing menyipitkan matanya dan berbicara kepada Lin Nan lagi. Dia mengetahui dari peninggalan Zhou Peishan bahwa di bawah tahap awal utusan suci, sulit bagi orang lain untuk membedakannya jika wilayah mereka tidak terungkap. Tanpa diduga,
Pria gemuk ini benar-benar melihat melalui praktiknya sendiri dan diam-diam waspada. Pikirannya telah lama melekat pada pedang kuno, dan dia akan segera mengeluarkannya jika ada kelainan. Jangan pikirkan itu. Tuan muda ini mengambil buku rusak yang bisa membaca alam manusia. Ada pepatah yang mengatakan, kita semua berada di perahu yang sama. Tidak, jangan khawatir tentang jalan yang tidak diketahui di depan. Tidak, ada teman dari jauh. Tidak, tidak ada. Lupakan saja. Ketika saya berusia 3 tahun, ayah saya mengatakan kepada saya bahwa saya tidak pandai belajar. Saya buang air kecil sejauh 3 meter. Apakah kamu menyebutnya liar? Sekarang setelah kupikir-pikir, itu benar-benar akurat. Tuan Liu Qing bergumam pada dirinya sendiri, dan ketika dia melihat ekspresi Lin Nan semakin aneh, dia pun terbatuk kering. Apakah kamu akan pergi ke Sekte Kaisan untuk berpartisipasi dalam inisiasi praktisi independen? Kalau begitu cepatlah dan masuk ke mobil. Tidak ada waktu tersisa. Ya ampun, kamu jahat sekali. Aku bahkan belum pakai baju. Tuan, jangan. Tiba-tiba terdengar suara-suara wanita yang keluar dari kereta, kedengarannya sangat menawan. Terima kasih, rekan Tao. Lin Nan ragu sejenak lalu membungkuk. Itu benar. Melihat Lin Nan masuk ke dalam mobil, Tuan Liu Qing mengangkat tirai dan hendak mendorong Lin Nan masuk. Namun, wajah Lin Nan langsung berubah setelah melihatnya. Di dalam kereta yang luas dan berdekorasi indah itu, 4 atau 5 gadis muda tengah berbaring di sofa. Ditutupi kain kasa sutra seputih salju, semua orang menatap pria gemuk itu dengan mata berbinar. Kantong itu diam-diam dibuka, ikat pinggang sutra dibuka sedikit, dan seluruh mobil dipenuhi aroma kosmetik. Angin musim gugur ini begitu sepi. Aku tidak tahan melihat pegunungan dan ladang yang romantis tanpa ada yang menghargainya. Sebaiknya aku menemanimu menikmati pemandangan musim gugur yang indah. Mungkin itu akan bermanfaat bagi kultivasimu. Lin Nan segera mundur dan duduk di poros kereta, jantungnya berdebar kencang. Namun untungnya dia memiliki tekad yang kuat dan mampu bertahan. Dari mana kau bisa mengucapkan kata-kata masam itu? Mereka hanya beberapa gadis kecil, dan mereka sangat takut sampai wajah mereka pucat. Jangan panik, jangan takut, aku akan ada di sini untuk menemanimu. Tuan Liu Qing memandang Lin Nan dengan jijik, mengabaikan Lin Nan, tertawa, dan melompat ke dalam mobil. Angin ini bertiup ke tulang-tulangku. Apa gunanya menikmati pemandangan? Nikmati saja sendiri. Lin Nan tengah menyeka keringat di wajahnya ketika lelaki berusia 70 tahun di sebelahnya meliriknya dengan ekspresi malu di wajahnya, lalu menyerahkan cambuk kuda di tangannya kepada Lin Nan, yang hanya bisa tersenyum pahit. Ledakan. Siapa sangka, begitu lelaki tua itu masuk ke dalam kereta, ia langsung ditendang keluar oleh Tuan Liu Qing. Ia hanya bisa mengumpat dalam hati, meringkuk di samping Lin Nan, membungkus pakaiannya dengan erat, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Lin Nan hanya bisa bertanggung jawab untuk mengurusnya. Dia memutuskan bahwa ketika dia menemukan sebuah kota, dia akan menyewa kereta dan meninggalkan para pelayan aneh ini. Dengan bimbingan Ordo Sanxian, Lin Nan mengemudikan kereta, merasakan kereta diguncang oleh pria gemuk itu, dan melangkah maju dengan satu kaki dalam dan satu kaki dangkal, tidak cepat tetapi tidak lambat. Mendengarkan kicauan di dalam mobil, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam dan berlatih metode mental 5 elemen dalam hati, yang juga dapat dianggap sebagai kultivasi. Sore harinya, saya bertemu dengan seorang pemuda yang membawa pedang di punggungnya. Raut wajahnya tegas dan sedikit jahat. Lin Nan mengerutkan kening. Dia merasakan sedikit tekanan dari pemuda itu, seolah-olah pria itu tidak pernah menyembunyikannya. Tertawa. Pada saat ini, Tuan Muda Liu Qing bergegas keluar lagi, mengguncang kereta. Orang tua itu langsung terlempar ke bawah dan memanjat sambil mengumpat. Jika Lin Nan tidak siap, dia mungkin akan mengikuti jejak lelaki tua itu. Rekan Taois, apakah Anda akan berpartisipasi dalam inisiasi Sekte Kaisan untuk praktisi independen? Tuan Liu Qing masih mengatakan hal yang sama. Benar sekali, Yang Mulia. Apakah Anda punya saran untuk saya? Pemuda itu berbalik dan melirik Lin Nan, lalu menatap Tuan Liu Qing, mengangguk, dan berkata dengan suara yang dalam. Jadi, apa yang kau tunggu? Masuk ke mobil. Begitu Tuan Liu Qing selesai berbicara, dia mendengar suara bercinta di dalam mobil lagi, sama seperti sebelumnya. Sungguh menawan, suara yang lembut dan penuh kasih sayang membuat orang merasa gatal di dalam. Kalau begitu, aku akan dengan hormat mematuhi perintahmu. Lin Nan samar-samar merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Dia melihat bahwa pemuda itu awalnya agak ragu-ragu, tetapi ketika dia mendengar suara di dalam mobil, ekspresi gembira melintas di wajahnya, mata. Aku tidak menyangka kamu begitu baik hati. Akan tidak sopan jika aku menolaknya. Dia melompat dan masuk ke dalam mobil. Melihat Lin Nan berpakaian lusuh, dia hanya meliriknya, membungkuk, lalu mengangkat tirai mobil dan masuk.
Dao You, apa artinya ini? Ketika dia melihat gadis-gadis pemalu dan tersenyum itu kembali penuh dengan musim semi, jejak keserakahan terpancar di matanya, dan dia berbalik dan melirik ke arah pemuda yang penuh cinta itu. Mereka hanyalah beberapa budak abadi yang melarikan diri. Jika Anda tidak keberatan, silakan. Mendengar ini, Tuan Muda Liu Qing berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Lin Nan di luar mobil, dan pikirannya sudah melekat pada pedang kuno itu. Kalau begitu, aku akan bersikap tidak sopan jika menolaknya. Mata pemuda itu bersinar hijau dan dia memperlambat langkahnya untuk mengangkat tirai sutra. Tertawa. Pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba bersinar di mata Tuan Liu Qing. Dia dengan santai menyekat tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah pedang terbang segera terbang keluar. Dao You, kamu. Pemuda itu mendengar suara aneh di belakangnya dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ketika dia berbalik, dia melihat kilatan cahaya dingin. Setelah cahaya dingin itu, ada wajah berminyak itu. Dia menutupi lehernya, matanya melebar, dan jatuh dengan ekspresi enggan di wajahnya. Mendengus. Tuan Liu Qing mendengus dan berjalan keluar mobil sambil membawa tubuh pemuda itu. Lin Nan telah menyadari ada yang tidak beres dengan si gendut Liu Qing ini, dan kini melihat pemuda Liu Qing tiba-tiba membasmi seseorang, dia pun langsung menyerah padanya. Tertawa. Dengan sebuah pikiran, pedang kuno di dalam tas penyimpanan itu langsung terbang keluar. Dalam sekejap, cahaya dingin pun muncul, dan Lin Nan pun siap untuk bertempur. Apa, kau ingin membela orang yang memperlakukan orang biasa seperti guk-guk jerami? Tuan Liu Qing mengerutkan kening dan menatap Lin Nan dan bertanya. Pak Tua Yang, cepatlah, bawa dia keluar dari sini, jangan mengotori mataku. Melihat Lin Nan masih waspada, Guru Liu Qing mendorong mayat itu ke arah lelaki tua itu dan berteriak. Suara mendesing. Orang tua itu terkekeh, tersenyum penuh arti kepada Lin Nan, lalu melempar mayat itu ke pinggir jalan. Aku melakukan ini demi orang-orang di dunia. Ini adalah hal yang hebat. Jika aku tidak menganggapmu baik, aku pasti sudah membasmimu sejak lama. Melihat Lin Nan masih berwajah serius, Tuan Liu Qing pun berbicara dengan serius. Kamu berada di level pertama kultivasi Qi. Aku akan membasmimu seperti mengambil. Old Yang, bagaimana kamu mengatakan itu? Lupakan saja, aku tidak bisa mengatakan itu. Aku tidak punya kehidupan untuk melakukan itu. Melihat Pak Tua yang memperlihatkan gigi kuningnya, Tuan Muda Liu Qing mulai merasa bangga lagi, tetapi warna aslinya terungkap hanya setelah beberapa patah kata. Jangan lari. Kalau berani lari, aku akan mematahkan kakimu. Tuan Liu Qing tidak berdaya. Dia menatap Lin Nan dan masuk ke dalam mobil. Tepat pada saat itu, Lin Nan merasakan ada rasa penindasan yang sangat kuat dari pria gemuk itu. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dan dia memegang pedang kuno dengan ekspresi yang sangat serius. Perhatikan baik-baik, inilah saatnya untuk menyaksikan kecerdasan dan keberanianku. Setelah beberapa saat, Tuan Liu Qing keluar, memegang cermin perunggu yang sudah pang camping di tangannya. Tertawa, saat ia mengaktifkan energi sejatinya, cermin perunggu yang pang camping itu berkilauan dengan cahaya, dan segera beberapa gadis yang sedang membuka pakaian muncul di kereta, tampak sangat realistis. Kau lihat itu. Aku bercanda. Kau pintar. Aku menggunakan benda ini untuk membasmi 7 atau 8 orang jahat di sepanjang jalan. Kau orang pertama yang masih punya hati nurani. Tuan Liu Qing tersenyum puas dan menjelaskan kepada Lin Nan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Lin Nan terdiam cukup lama, lalu akhirnya bertanya dengan sedikit kebingungan. Kita semua manusia biasa. Sekarang setelah kita memiliki sedikit kemampuan, kita berbalik dan menindas manusia biasa. Aku akan membasmi orang-orang seperti ini jika aku melihat mereka. Ahem, asumsinya adalah aku harus bisa mengalahkan mereka. Meskipun pedang kuno di tangan Lin Nan terjatuh, dia tidak mengendur sama sekali, tatapannya sangat tajam. Jika wilayah kekuasaanku cukup tinggi, kau pasti sudah mati sejak lama. Kalau begitu aku tidak akan membiarkanmu masuk ke mobil. Jangan gugup, kau tidak bisa mengalahkanku. Tuan Liu Qing tertawa acuh tak acuh dan berjalan di depan Lin Nan. Saat dia berbicara, Lin Nan merasa seolah-olah dia terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan bersikap jahat, jangan menghunus pedang hanya karena tidak setuju denganku. Cepat masuk ke mobil. Tuan Liu Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Lin Nan dengan bangga. Pada saat ini, sebuah kereta mewah tiba-tiba datang dari belakang. Kuda itu tingginya 8 kaki, dan kusir yang menarik kereta itu tertutup, dan dari segi penampilan, dia jauh lebih rendah daripada Tuan Muda Liu Qing. Seorang pemuda berpakaian mewah dengan wajah pucat pasi berjalan keluar, melirik Tuan Liu Qing dari kejauhan, dan bahkan tidak menatap Lin Nan, dengan ekspresi jijik. Seorang tuan muda yang mulia sepertimu, Liu Qing, akan menempuh perjalanan ribuan mil ke Sekte Kaisan. Sungguh angan-angan jika kau ingin masuk ke Sekte Kaisan.
Setelah pemuda itu keluar, dia hanya melirik sekilas dan langsung berkata dengan nada menghina. Apakah kedua orang ini saling kenal? Lin Nan tidak mengerti mengapa kedua orang ini tampak begitu aneh baginya, dan memberinya perasaan tertekan yang tak terlukiskan. Hehe, sampai jumpa di Sekte Kaisan. Tertawa. Siapa sangka setelah melihat orang ini, Tuan Liu Qing sama sekali tidak ragu. Ia hanya berkata demikian dan langsung melompat dan lari. Brengsek, Lin Nan terdiam beberapa saat. Dia benar-benar tidak tahu mengapa para dewa ini begitu agresif. Seorang kultivator biasa ingin pergi ke sekte besar seperti Sekte Kaisan. Jangan terlalu berharap. Melihat Tuan Liu Qing pergi, pemuda itu tidak mengejarnya, tetapi menatap Lin Nan dan berbicara dengan acuh tak acuh. Hehe, saudara ini hanya bercanda. Aku hanya ikut bersenang-senang. Selamat tinggal. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu berbicara dengan orang seperti ini yang memandang rendah orang lain. Jika kekuatan bertarung saudaranya tidak disegel oleh Raja Kai, dia akan memukul anak ini hingga menjadi lumpur dengan tongkat. Setelah tidur di udara terbuka sepanjang perjalanan, mereka tiba di pinggiran selatan kota Jiuxian dalam keadaan kelelahan. Yang mereka lihat hanyalah pegunungan tandus tak berujung dan hutan lebat. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan ordo abadi, mengalirkan energi spiritual ke dalamnya, lalu segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam gunung. Tertawa, tapi kamu mengaktifkan ordo Sanxian. Tidak lama kemudian, suara angin bertiup di udara di pegunungan, dan seorang pemuda berusia 20-an datang terbang di udara dengan pedang terbang. Dia tidak mendarat di tanah dan melirik Lin Nan dengan cemberut. Penggarap diri Lin Nan, senang bertemu denganmu, rekan Tao. Melihat ekspresi acuh tak acuh pemuda itu, Lin Nan memberi hormat sambil mengarahkan pedangnya ke arahnya. Pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia melambaikan lengan bajunya, menggendong Lin Nan, dan pergi ke pegunungan. Suara mendesing. Angin kencang memenuhi telingaku, bergemuruh bagai guntur, dan menyayat wajahku dengan menyakitkan bagai pisau. Tiba-tiba, pupil mata Lin Nan mengecil, dan dia melihat sesuatu yang tampak seperti binatang buas merangkak di antara pegunungan di bawah. Dengan setiap tarikan napas, asap dan debu abu-abu membumbung ke langit, bercampur dengan raungan binatang buas, yang sungguh menakjubkan. Ini adalah gunung terluar Sekte Kaisan. Ada ribuan binatang roh. Bahkan seorang Saint tingkat menengah tidak dapat melewatinya. Hanya ketika Anda mencapai tahap awal Saint Envoy dan dapat menggunakan angin untuk bepergian, Anda dapat melewatinya dengan aman. Seolah merasakan perubahan ekspresi Lin Nan, pemuda di pedang terbang itu menjelaskan dengan tenang. Kamu benar-benar pria yang berbakat secara alami. Kamu bisa terbang di atas angin di usia yang masih sangat muda. Aku ingin tahu berapa tahun lagi yang akan kubutuhkan untuk mencapai level ini. Lin Nan mencibir dalam hatinya, tetapi dia tetap berpura-pura sopan di permukaan dan langsung bertanya. Tidak masalah berapa lama seseorang harus hidup untuk mengolah Dao. Aku hanya mengandalkan pedang terbang yang diberikan oleh sekte ini. Aku tidak bisa dianggap jenius. Senyum tersungging di wajah pemuda itu, dan meskipun dia berbicara dengan rendah hati, dia tidak lagi sedingin sebelumnya. Tiba, Lin Nan memandang sekelilingnya dan melihat 5 puncak di antara gunung-gunung, yang tampak bagaikan pedang panjang yang menunjuk ke langit, amat megah. Paviliun-paviliun di pegunungan itu samar-samar, dengan balok-balok ukiran dan bangunan-bangunan yang dicat, pagar-pagar dari batu giok dan paviliun-paviliun yang harum. Benar-benar seperti negeri dongeng. Pemuda itu membawa Lin Nan langsung ke salah satu puncak, di sana terdapat sebuah lapangan yang dilapisi batu biru. Ada lebih dari selusin sosok yang duduk bersila di tanah, semuanya mengenakan pakaian yang berbeda. Diperkirakan orang-orang ini sama seperti dirinya, dan merupakan kultivator biasa. Melihat Lin Nan dan 2 orang lainnya mendarat, yang lainnya hanya melirik mereka dan mengabaikan mereka. Setelah pemuda itu mendarat, ia membungkuk kepada seorang pria parubaya di lapangan dan segera pergi. Pria itu bahkan tidak membuka matanya, seolah-olah ia tidak menyadari apapun. Lin Nan melihat pria parubaya itu hanya memejamkan mata dan berkonsentrasi, bermeditasi dalam ketidaksadaran. Ia diam-diam penasaran, lalu mengikuti contoh orang banyak, duduk bersila di tanah dan mulai berlatih meditasi. Tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual, dan seluruh tubuhnya terasa segar. Dalam sekejap, Lin Nan dikelilingi oleh energi spiritual, seperti seekor naga putih yang melewati hidungnya. Ketika para kultivator biasa melihat betapa cepatnya Lin Nan menjadi tenang dan mulai berlatih, beberapa dari mereka hanya meliriknya, sementara yang lain mencibir. Hanya lelaki parubaya itu yang membuka matanya, melihat lebih dekat, tersenyum, lalu menutup matanya lagi. Apakah orang-orang ini tidak perlu makan? Latihan ini berlangsung hingga malam hari. Lin Nan, yang sudah lapar, merasa lapar, tetapi dia melihat semua orang tidak bergerak, seolah-olah mereka tidak lapar sama sekali, dan dia berpikir dalam hati.
Secara alamiah terdapat makanan di dalam cincin lingin, tetapi Lin Nan tahu bahwa kekayaan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, dan berbagai macam ramuan di dalam cincin tersebut semuanya adalah benda untuk menumbuhkan keabadian. Terlebih lagi, benda hitam misterius itu ada di dalam, jadi Lin Nan tentu saja tidak berani membukanya dengan mudah. Saya lapar dan sulit bagi saya untuk berkonsentrasi pada kultivasi saya. Lin Nan berdiri tanpa daya dan memberi hormat kepada pria paruh baya itu. Melihat pria paruh baya itu tidak tergerak, dia merenung sejenak, lalu berbalik dan pergi. Seorang kultivator biasa yang bahkan tidak memiliki pil bigu ingin bergabung dengan Sekte Kaisan. Kemudian dia mendengar suara mencibir, dan Lin Nan melihat ke arah suara itu. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda tampan dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia menepuk tas kulit di pinggangnya dan mengeluarkan sebuah pil. Pil itu harum dan dia menelannya dalam sekali teguk tanpa melihatnya. Lin Nan terdiam saat mendengar ini, lalu berjalan lurus menuruni gunung. Anak dusun. Melihat Lin Nan tidak mengatakan apa-apa, pemuda tampan itu tidak punya alasan lagi untuk mengabaikannya, jadi dia mencibir dan mengumpat. Yang lain memandang pemuda tampan itu dengan kagum dan iri. Setelah memasuki Sekte Kaisan, yang paling dikhawatirkannya adalah bertemu dengan saudara Zhou Peishan dari luar sekte. Lin Nan tentu saja tidak peduli dengan kultivator yang sok suci ini. Namun, Lin Nan tidak menyadari bahwa ketika pria paruh baya itu melihatnya pergi, kekaguman di matanya berubah menjadi kekecewaan. Alun-alun ini terletak di tengah-tengah gunung. Di bawah kabut gunung terdapat deretan rumah dan sosok manusia yang samar-samar terlihat. Jika menengadah lagi, puncak gunung diselimuti awan dan kabut, dan jembatan pelangi menghubungkan kedua puncak tersebut. Awan gunung yang berkabut membuat orang merasa acuh tak acuh dan terpisah dari dunia. Jalan setapak berbatu biru menuruni gunung. Ketika Lin Nan melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia menghindar dan berbelok ke hutan lebat di samping jalan setapak berbatu biru itu. Setelah berjalan-jalan di hutan beberapa kali, Lin Nan menemukan sebuah batu untuk menutupi tubuhnya, lalu dia mengeluarkan cincin lingin dan menenggelamkan kesadarannya ke dalamnya. Tertawa. Saat berikutnya, dua roti kukus keras muncul di tangannya. Dia menelannya perlahan dengan air darah di tabung bambu Lin Nan, sambil berpikir dalam hatinya. Para pembudidaya biasa dibawa ke sini. Ada binatang buas yang merangkak di kaki gunung dan jembatan pelangi yang menghalangi puncak gunung, tetapi mereka tetap tenang. Apakah mereka sedang diuji konsentrasinya? Zhou Peishan bahkan tidak menyiapkan pil Qigong. Dia tidak punya ambisi untuk meningkatkan dirinya. Tidak heran dia harus menjaga tambang kuno. Lin Nan mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan bergumam dengan nada agak merendahkan diri. Dia mengamati cincin lingin dengan pikirannya dan melihat butiran darah mengembun pada benda hitam itu. Benda ini sangat misterius, dan manik darah itu memiliki efek yang aneh. Bahkan pedang kuno ini tidak boleh diungkapkan kecuali benar-benar diperlukan. Lin Nan ragu-ragu sejenak, dia tidak berani mengeluarkannya dengan mudah karena takut menimbulkan masalah. Setelah pedang Suanyuan dan sayap pertempuran 5 elemen disegel oleh Raja Kai, dia tidak bisa merasakannya sama sekali, apalagi menggunakannya. Tetapi dia percaya bahwa semua ini hanya sementara. Setelah sedikit memuaskan rasa laparnya, Lin Nan berdiri dan kembali ke alun-alun. Pria parubaya itu masih belum bergerak sedikit pun. Pemuda tampan itu tersenyum dingin saat melihat Lin Nan, namun Lin Nan mengabaikannya, duduk bersila di tanah, dan mulai berlatih latihan pernapasan. Selama beberapa hari, suasananya sangat khusyuk dan napas yang hening dapat terdengar. Lin Nan awalnya merasa aneh, tetapi segera merasa lega. Tempat ini penuh dengan energi spiritual dan memang merupakan tempat yang baik untuk berkultivasi. Selama beberapa hari terakhir, beberapa kultivator pengembara dibawa ke sini, tetapi lelaki parubaya itu tidak bergerak, dan dia tampak dalam kondisi mati hidup. Apakah saya harus kelaparan? Saya masih bisa makan cukup banyak di alam liar, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya harus khawatir tentang perut saya saat saya mulai berlatih. Suatu hari, Lin Nan berada di balik batu, melihat cincin lingin yang telah kehabisan makanan. Dia mendesah tak berdaya dan bergumam. Tepat saat dia tersenyum masam, dia mendengar kokok ayam jantan yang nyaring, dan raut wajah Lin Nan pun berseri-seri karena kegembiraan. Saya mendengarkannya dengan penuh perhatian sejenak dan sepertinya suara itu dekat, lalu saya pergi ke arah datangnya suara itu. Setelah berputar-putar di dalam hutan, kulihat seekor ayam berkaki besar di hamparan tanah lapang, berkokok dengan leher terjulur gagah, seakan-akan ada tenaga spiritual yang mengalir di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa ini bukan makhluk biasa. Ayam spiritual kecil ini dapat menyerap sedikit energi spiritual. Bukankah tubuh yang terbuat dari daging dan darah akan lebih kaya energi spiritual? Lin Nan tidak dapat menahan senyum kegirangan, dia langsung merasa gembira, lalu bergumam dalam hati. Dia merendahkan tubuhnya, mengambil selembar kertas jimat,
menempelkannya di kakinya, dan mengalirkan energi spiritual ke dalamnya. Tertawa. Saat berikutnya, Lin Nan tiba-tiba berdiri dan menerkam ke arah ayam spiritual. Ayam spiritual itu ketakutan oleh Lin Nan dan berteriak, mengepakkan sayapnya dan mencoba terbang tinggi. Klik. Namun, Lin Nan sudah siap, dan dengan bantuan kertas jimat, dia bergerak secepat kelinci dan menebas ayam roh itu ke tanah dengan satu pukulan tangannya. Lin Nan dengan senang hati memegang ayam ajaib itu, melihat sekeliling, menemukan beberapa daun lebar, dan membungkus ayam ajaib itu dengan erat. Dia menggali lubang di tanah, mengaktifkan teknik pengendalian api, dan mengarahkan pedangnya ke daun-daun kering di tanah. Percikan api segera muncul dan tak lama kemudian asap mengepul. Mengubur ayam rohani di dalam tanah adalah cara memasak ayam pengemis. Meskipun tidak ada bumbu atau semacamnya, itu lebih baik daripada kelaparan. Tak lama kemudian, aroma daging memenuhi udara. Lin Nan menggali loes, merobek sepotong besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dagingnya lezat, dan pada saat yang sama, energi spiritual murni langsung masuk ke perutnya. Jika aku memakannya setiap hari, bukankah kecepatan kultivasiku akan meningkat beberapa kali lipat? Saat Lin Nan tengah menikmati makanannya, ia tiba-tiba melihat seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 70-an menyelinap keluar dari semak-semak. Dia mengernyitkan hidungnya, lalu matanya berbinar, lalu dia berlari ke arah Lin Nan sambil menarik jubahnya yang kotor dan pangkemping. Brengsek, Lin Nan awalnya terkejut, lalu dia melihat lelaki tua berusia 70-an itu. Dia tampak sangat lusuh, dengan rambut putih dan janggut tipis, seperti jerami yang dipukul oleh angin musim gugur. Tubuhnya yang kurus tampak tertiup angin sepoi-sepoi, dan tulang-tulangnya yang kurus ditutupi lapisan kulit hijau. Sepasang mata berawan menatap Lin Nan, berguling-guling, dengan sedikit amarah di dalamnya. Sungguh menyedihkan bagi seorang kultivator untuk berakhir seperti ini. Lin Nan menatap lelaki tua berusia 70-an itu dan berkata dalam hatinya dengan rasa simpati. Sial, kau mencuri ayam ajaib milik Taois. Apa kau masih punya sihir? Apa kau masih punya aturan sekte? Lelaki tua berusia 70-an itu mendengus dan mendengus. Senior, kamu dalam kondisi seperti ini, ngapain repot-repot mempermalukan aku? Lin Nan tertawa dalam hati, lelaki tua ini jelas-jelas memerasnya, dia merobek setengah daging ayam spiritual dan tertawa. Kamu pintar. Lelaki tua berusia 70-an itu duduk di tanah, menyambarnya, dan mulai memakannya. Tak lama kemudian mulutnya penuh minyak. Hei, aku tidak menyangka kau punya keterampilan seperti itu. Ayam ini benar-benar lezat. Aku sangat merindukannya. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi rasanya masih sama. Saat dia berbicara, sudut matanya berubah sedikit merah. Lelaki tua berusia 70-an itu barangkali tengah menikmati makanannya sebab ia mengeluarkan labu anggur dari kantung penyimpanan di pinggangnya lalu menyeruputnya dengan lahap. Biar ku jelaskan dulu. Teguk saja. Minum satu teguk lagi, atau aku akan melawanmu. Melihat Lin Nan tampak sedikit iri, dia mengangkat alisnya, ragu-ragu sejenak, dan menyerahkannya. Anggur yang enak. Saat mencium aroma anggur, pikiranku seakan tertarik, nafsu makanku pun muncul. Aku menyesapnya dan langsung merasa segar. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang aku curi dengan hati-hati, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, jadi demi ayam roh, aku memberikannya kepadamu. Pria tua berusia 70-an itu berkata dengan bangga. Senior, anggur ini. Lin Nan menciumnya cukup lama, dan secara intuitif merasakan bahwa energi sejati dalam tubuhnya tampaknya meningkat. Awalnya dia terkejut, lalu sangat gembira. Jangan bicara omong kosong. Kita sepakat untuk menggigitnya satu persatu. Jika kau menggigitnya lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Pria tua berusia 70-an itu memutar matanya dan mendengus. Bagus. Lin Nan berpikir sejenak, dan melihat lelaki tua itu mulai tidak sabar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meneguk cairan itu dalam-dalam bagaikan seekor paus yang sedang menyedot air sungai. Hei, 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 berhenti, berhenti sekarang, kau benar-benar anak yang tidak jujur. Kau bilang akan minum satu teguk, tetapi kau malah menghabiskan setengah labu itu dalam sekali teguk. Setidaknya sisakan sedikit untukku. Lelaki tua berusia 70-an itu menyambar labu itu, memegangnya dalam tangannya, dan tampak sangat sedih. Begitu memasuki perutnya, Lin Nan secara intuitif merasa seolah-olah ada api yang mulai naik dari dantiannya. Anggur yang enak. Saat energi sejati dalam tubuhnya bersirkulasi dengan liar, pemandangan di depannya tampak sedikit kabur. Dia berteriak karena pusing dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Kau benar-benar ingin hidup. Berani minum anggurku dengan begitu ganas. Lupakan saja. Aku pemarah, jadi aku akan membantumu sekali ini. Lelaki tua berusia 70-an itu terkekeh dan kemudian bergumam. Tertawa. Wah, pendeta tahu akan datang besok. Siapkan dulu ayam spiritual untuknya.
Kemudian dia menggerakkan tangannya, dan seberkas cahaya memasuki tubuh Lin Nan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Langkahnya tidak cepat, tetapi dia menghilang dalam sekejap mata. Lin Nan tentu saja tidak tahu bahwa dia tidur nyenyak. Sampai bulan berada di puncaknya dan cahayanya yang terang menyebar ke pegunungan dan ladang, barulah dia terbangun perlahan. Tiba-tiba dia berdiri dan melihat sekeliling dengan waspada. Melihat tidak ada yang aneh, dia duduk di tanah sambil berkeringat dingin. Sungguh menakutkan. Begitu lelaki tua itu mengeluarkan labu itu, dia tampak tertarik dan tidak dapat mengendalikan diri. Jika lelaki tua itu memiliki pikiran jahat, dia pasti sudah mati di sini hari ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Lin Nan segera berdiri dan melarikan diri dari tempat itu. Baru setelah melangkah masuk ke alun-alun, Lin Nan berangsur-angsur menjadi tenang dan duduk di tanah sambil linglung. Melihat ini, pria parubaya itu perlahan menggelengkan kepalanya, kekecewaan di matanya semakin kuat. Berbalik, dia melihat bahwa energi sejati pemuda tampan itu tampaknya akan segera terbentuk, dan kemudian dia mengungkapkan sedikit kekaguman. Lin Nan sama sekali tidak menyadari sampai dia tenang, lalu dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah tidur nyenyak semalam, dia sebenarnya telah memasuki level kedua dari metode mental 5 elemen. Dia takut sekaligus terkejut. Setelah memasuki level kedua, saya hampir tidak bisa menggunakan teknik pengendalian tembakan, yang memberi saya sedikit kemampuan perlindungan diri. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Nan hanya bisa makan air darah untuk mengisi perutnya. Mengetahui bahwa ayam spiritual itu montok dan dagingnya berair, dia tidak berani pergi ke gunung itu lagi. Dia hanya bisa menahan rasa lapar dan memaksa dirinya untuk berlatih dengan tekun. Hingga dini hari itu, lelaki parubaya yang sedari tadi tak bergerak itu, perlahan membuka matanya dan berdiri. Saat lelaki parubaya itu berdiri, semua kultivator pengembara di alun-alun membuka mata mereka penuh dengan antisipasi. Sekte pendiri memiliki sumber daya yang tidak terbatas, yang sepenuhnya berbeda dari jalur kultivator individu. Praktisi harus memiliki hati yang sekokoh batu. Duduk diam selama setengah dekade berarti menyingkirkan mereka yang hatinya lemah. Tidak bisakah duduk diam beberapa menit saja? Pria parubaya itu melirik semua orang dan berbicara dengan tenang. Dapat dimengerti bahwa Anda, sebagai seorang kultivator biasa, tidak memiliki sumber daya sekte untuk membantu Anda. Ada pil puasa yang terukir pada 13 batu biru di sini, yang cukup untuk memungkinkan Anda menunggu selama setengah bulan tanpa makanan atau air. Namun, dialah satu-satunya di antara kalian yang dapat melihat bahwa dia berbakat. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Beberapa kultivator biasa langsung menundukkan kepala karena malu. Pemuda tampan itu mencibir dan mendengarkan pria parubaya itu terus berbicara. Jalan menuju kultivasi abadi itu panjang dan penuh dengan kesulitan. Senior, langkah ini pasti memiliki makna yang dalam. Aku hanya bisa berspekulasi sendiri. Aku benar-benar tidak layak menerima pujianmu. Pria parubaya itu menunjuk ke arah pria muda yang tampan, yang tampak puas dan melirik semua orang dengan sinis sebelum membungkuk. Tidak mudah bagi seorang kultivator biasa untuk memiliki seseorang sepertimu. Kata-kata itu diucapkannya tidak dengan rendah hati atau arogan, tetapi sangat sederhana, kecuali bahwa pemuda tampan itu memiliki senyum puas di wajahnya, memperlihatkan sedikit arogansi. Pria parubaya itu tersenyum tipis setelah mendengar ini, dengan sedikit ekspresi apresiasi di wajahnya. Ketika pria parubaya itu mengatakan itu, hati Lin Nan tiba-tiba tenggelam. Dia berpikir dalam hati bahwa ini tidak baik. Dia tidak pernah tahu hal seperti itu ada. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Sebagian besar pembudidaya pengembara lainnya memandang pemuda tampan itu dengan rasa iri, dan bahkan berjalan mendekatinya dengan ekspresi menyanjung di wajah mereka. Namun, pemuda tampan itu mendengus dingin saat melihat hal itu, dan mengabaikan orang-orang itu dengan ekspresi sedikit malu di wajahnya. Pada saat ini, pria parubaya itu tampak sedikit serius, dan yang lainnya juga menghela napas lega. Lin Nan tahu bahwa hasilnya akan segera diumumkan, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Kamu, hatimu tidak teguh, temperamenmu tidak menentu, dan kamu belum membuat kemajuan apapun dalam latihanmu selama setengah bulan. Aku akan segera mengirimmu turun dari gerbang gunung. Tuanku, hamba tidak sengaja mendapat sebotol ramuan ajaib, kumohon. Pria parubaya itu menunjuk ketiga orang berturut-turut, dan wajah mereka langsung pucat. Salah satu dari mereka bahkan berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Hal terpenting yang harus diketahui adalah dirimu sendiri. Kamu mencoba menyuapku. Kamu memiliki karakter yang buruk. Bagaimana aku bisa menahanmu hanya untuk pil Guiyuan? Kamu menghina reputasi Kaisan dan Dao. Ekspresi pria parubaya itu menjadi tegas, dan baru pada saat inilah dia memperlihatkan penampilannya yang agung. Ledakan. Dengan lambaian tangannya, aliran cahaya menghantam pria itu dengan keras.
Pria itu menjerit, memuntahkan darah, dan jatuh ke samping, hampir tidak bernapas. Yang lain merasa ngeri, dan niat awal Lin Nan untuk menawarkan harta karunnya juga menjadi tenang. Pria parubaya ini jujur, dan tidak korup, dan sangat sulit untuk menghadapinya. Jika ramuan dalam cincin lingin tidak cukup untuk kultivasinya, bagaimana mungkin Lin Nan rela lari ke saudara Zhou Peishan untuk bertahan hidup? Terutama kamu, yang bisa dengan cepat menenangkan diri dan berlatih, tetapi tidak membuat kemajuan. Kamu telah linglung selama beberapa hari. Bagaimana Sekte Kaisanku bisa membiarkanmu menjadi praktisi yang malas dan santai seperti itu? Pria parubaya itu tiba-tiba berbalik, mengarahkan tangan besarnya ke arah Lin Nan dan berteriak. Saat pria parubaya itu selesai berbicara, wajah Lin Nan tiba-tiba berubah. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi melihat pria parubaya itu melambaikan lengan bajunya dengan kasar. Tertawa, ledakan, sinar cahaya warna-warni menghantam tubuhnya. Pada saat itu, Lin Nan merasa seolah-olah tulang dadanya patah. Dia terbanting ke tanah dengan keras dan bahkan kesulitan bernapas. Pemuda tampan itu mencibir, dan yang lainnya terdiam. Serangan tadi membutuhkan setidaknya tahap tengah dari alam Saint Envoy untuk mengumpulkan energi dan berubah menjadi suatu bentuk. Kirim dia ke bawah gerbang gunung. Cek-cek, begitu pria parubaya itu selesai berbicara, dua sosok terbang entah dari mana, salah satunya adalah pemuda yang membawa Lin Nan ke sini hari itu. Meski dia tampak enggan, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan hendak menggulung Lin Nan. Dasar orang menyebalkan kecil, masih berani sembunyi. Dasar orang menyebalkan kecil, aku sudah menunggumu selama 3 hari, tapi tak seorang pun muncul. Aku hampir mati kelaparan. Pada saat ini seorang lelaki tua bertampang gila dengan ekspresi marah di wajahnya, meniup jenggotnya dan melotot, berlari ke arah sini dan mengumpat. Bertemu Feng. Ketika Lin Nan melihat bahwa orang yang datang adalah lelaki tua yang secara tidak sengaja ditemuinya hari itu, kulit kepalanya langsung mati rasa. Para kultivator lainnya kebingungan dengan apa yang tengah terjadi, namun raut wajah lelaki parubaya itu berubah ketika melihat lelaki tua itu, lalu ia membungkuk hormat. Diamlah, aku tidak tahan dengan kemunafikanmu. Minggirlah, aku lapar dan sedang dalam suasana hati yang buruk, jangan ganggu aku. Orang tua itu berjalan ke arah Lin Nan dan melirik pemuda itu. Pemuda itu merasa malu dan tidak berani berbicara, jadi dia cepat-cepat minggir. Kau tahu bahwa konsentrasimu akan diuji, tapi kau masih berani berlarian. Kau minum anggur daoye dan berpura-pura linglung saat kembali. Apakah kau sengaja mencoba membuat sekte mengirimmu ke bawah gunung? Hehe, nak, kamu penakut sekali. Aku agak terlalu berhati-hati. Orang tua itu menundukkan kepalanya, menatap Lin Nan dengan mata kuningnya untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Lin Nan merasa tidak nyaman, dia terkekeh pelan. Saat lelaki tua itu berbicara kata demi kata, Lin Nan basah oleh keringat dingin. Dia menertawakan dirinya sendiri karena memiliki sedikit kecerdasan sehingga dia tidak bisa lepas dari tatapan lelaki tua itu. Setiap kata yang diucapkan lelaki tua itu tepat sasaran bagi Lin Nan. Dari fakta bahwa lelaki tua itu dapat mengendalikan pikirannya tanpa disadarinya, dia dapat menebak bahwa dia memiliki status yang luar biasa. Bagaimana mungkin Lin Nan tidak takut? Pil, batu roh, dan kertas jimat semuanya dapat dibuang, dan sebagai upaya terakhir, pedang kuno juga dapat dibuang. Namun, benda hitam itu adalah landasan kultivasinya. Begitu benda itu ditemukan, akibatnya akan sangat buruk. Tapi jangan khawatir, tidak mudah untuk bertemu dengan junior yang bisa memasak dan sangat menarik. Bolehkah aku melepaskanmu? Sekte yang rusak ini hampir bosan. Seolah melihat kepanikan di mata Lin Nan, lelaki tua itu terkekeh. Dia adalah salah satu kultivator independen yang telah memasuki sekte luar. Melihat perkataan lelaki tua itu tidak terdengar salah, Lin Nan merasa lega. Kemudian dia melihat lelaki tua itu berdiri dan berbicara dengan suara tegas yang tidak menoleransi pertanyaan apapun. Ini, pria parubaya itu memiliki kepribadian yang tegas dan tampak malu. Apa yang kukatakan sudah tidak berguna lagi sekarang, kan? Apa kau ingin aku mengendurkan ototmu? Sekte yang rusak ini sudah jatuh ke titik ini, dan kau masih berpegang pada aturan yang rusak. Kau pantas mendapatkannya. Aku tidak berani pergi keluar. Orang tua itu melotot dan berkata demikian, tampak sangat garang. Para tetua mengajariku dengan benar. Para tetua mengajariku dengan benar. Pria parubaya itu tampak malu dan menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya. Ini adalah jimat sekte luar. Kamu bisa pergi ke paviliun senjata spiritual untuk mendapatkan barang-barang milik murid sekte luar. Kamu harus berkonsentrasi pada latihanmu. Dalam kompetisi sekte luar 3 bulan, apakah kamu seekor naga atau ular, semuanya akan baik-baik saja, bergantung pada kemampuanmu sendiri. Desis, desis, desis. Setelah mengatakan ini, dia menjentikkan tangannya,
membuang selusin jimat, dan melarikan diri dari sini. Jelas bahwa dia sangat takut pada lelaki tua itu, yang membuat Lin Nan semakin penasaran. Saya hanya bisa mengandalkan orang lain. Para kultivator lainnya menatap Lin Nan lagi, dengan sedikit sanjungan jelas terungkap di wajah mereka, tetapi pemuda tampan itu mendengus dingin. Dia mengaktifkan jimat itu dan berbalik untuk pergi. Para kultivator lain ingin mendekat, tetapi keraguan melintas di wajah mereka dan mereka berdiri di sana dengan linglung, merasa sangat canggung. Setelah mengembara beberapa saat, dia mengikuti jejak pemuda tampan itu dan pergi. Wah, lihatlah penampilan orang menyebalkan itu, apakah kau mencuri istrinya? Jika kau pergi ke paviliun senjata roh, aku akan memberimu pelajaran. Semakin tidak mencolok sesuatu, semakin ajaib itu. Sesuatu yang tidak ada yang peduli tentang mungkin. Itu adalah harta karun tertinggi. Lelaki tua itu menepuk bahu Lin Nan dan tertawa. Lin Nan sangat malu, dan melihat lelaki tua itu menatapnya dengan penuh arti. Juga, datanglah ke Danfeng besok dan belikan aku ayam pengemis, kalau tidak aku akan menendangmu keluar dari gerbang gunung. Orang tua itu menepuk pantatnya, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Lin Nan sendirian, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karena aku tinggal di sini, aku harus belajar sesuatu. Sial, tempat ini benar-benar rusak. Aku harus kembali dengan terhormat. Lin Nan menatap langit di atas Sekte Kaisan dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tegas. Mungkin masa depan membingungkan, namun matanya tetap tajam. Sekte Kaisan, yang terletak di pegunungan sebelah selatan kota Jiuxian, awalnya merupakan sekte tingkat rendah yang membudidayakan makhluk abadi. Beberapa ratus tahun yang lalu, ada seorang jenius yang tak tertandingi yang mengambil alih sekte tersebut dan membasmi banyak orang di sana dan menjadi sekte terbesar keempat. Dia menekan 3 sekte lainnya dan membuat mereka diam. Dia menjadi terkenal dalam semalam. Sayangnya, seiring memudarnya masa hidup sang jenius ini, Sekte Kaisan jatuh ke posisi terbawah di antara 4 sekte utama. Ketika pengikut sekte turun gunung untuk menimba pengalaman, mereka pasti akan menjadi sasaran kata-kata dingin dan ejekan dari pengikut sekte lain, bahkan insiden pembasmian dan perampokan pun biasa terjadi. Ini juga yang dikatakan oleh pendeta Tao ketika dia memberi pelajaran kepada pria paruh baya itu. Namun, semua ini masih jauh bagi Lin Nan. Pada saat ini, Lin Nan sedang menuju paviliun senjata spiritual di bawah bimbingan jimat sekte luar. Ada beberapa puncak aneh di Sekte Kaisan, yang menempati arah tenggara, barat laut, timur laut, dan barat daya. Daerah di sekitarnya adalah gunung-gunung tinggi tempat binatang ajaib berkeliaran. Di kaki gunung, ada daerah dataran, di mana para pengikut terdaftar yang hendak memasuki sekte luar tinggal. Tentu saja tidak sebaik tempat tinggal gua yang dapat dibuka oleh pengikut sekte luar. Dari luar, tempat ini tampak seperti awan peri yang mengambang dan kabut tebal, tetapi begitu Anda melangkah ke dalam, Anda akan tiba-tiba merasakan kejernihan. Ada pagar berukir dan batu bata giok di mana-mana, dan paviliun-paviliun terlihat samar-samar. Bahkan jalan-jalannya diaspal dengan batu biru, yang sangat indah. Ada juga banyak pengikut sekte luar di sekitar, dan ketika Lin Nan berjalan lewat, mereka hanya meliriknya dan tidak terlalu memperhatikan. Tak lama kemudian, Lin Nan tiba di loteng di utara. Bangunan itu memiliki 3 lantai, tingginya beberapa meter, dan tampak seperti tinta, sehingga memberi kesan aneh bagi orang yang melihatnya. Di depan gedung itu, ada seorang pemuda mengenakan jubah hijau tua, dengan ekspresi tegas di wajahnya, duduk bersila di tanah. Murid sekte luar Lin Nan tertawa. Tanpa menunggu Lin Nan menyelesaikan perkataannya, pemuda tegas itu melambaikan tangannya dan jimat sekte luar di tangan Lin Nan langsung terbang ke tangannya. Aku memberimu rumah untuk bercocok tanam, pakaian, pil puasa, dan tas penyimpanan. Dengan token itu, kau dapat memasuki paviliun peralatan spiritual untuk memperoleh senjata ajaib. Pemuda tegas itu mengayunkan tangan kanannya, dan sebuah tas kulit yang terbuat dari kulit binatang jatuh ke tangan Lin Nan. Lin Nan menyuntikkan energi sejatinya dan melirik sekilas. Tas penyimpanan itu sangat kecil, hanya seukuran kotak, dan berisi pakaian serta sebotol pil puasa. Lin Nan berkonsentrasi sejenak dan mengaktifkan jimat itu. Seketika, riak-riak muncul di pintu hitam pekat itu dan pintu itu perlahan terbuka. Dia melangkah masuk, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Di paviliun senjata spiritual ini, ada cahaya yang berkilauan dan ribuan warna keberuntungan. Kemanapun Anda memandang, ada sinar cahaya berwarna-warni. Berbagai benda diletakkan di deretan meja kayu cendana yang diukir dengan indah. Vas batu biru, liontin giok naga ganda, belati tajam, buku harta karun berkilau, dan sebagainya ada di mana-mana. Untuk sesaat, Lin Nan berdiri di sana dengan linglung, terpesona oleh semua hal ini. Vas batu biru ini dapat mengubah setetes air menjadi lautan. Konon, Laut Cina Selatan terbentuk dari tetesan air dari vas ini.
Melihat Lin Nan menghentikan langkahnya, lelaki tegas itu bicara lembut, dengan raut wajah penuh kerinduan. Lin Nan tentu saja tidak mempercayainya. Jika memang benar-benar ajaib seperti yang dikatakan pemuda itu, mengapa murid sekte luar lainnya tidak memilihnya? Buku berharga ini mencatat kekuatan magis yang luar biasa. Dahulu kala ada seorang murid Sein tingkat menengah yang secara kebetulan menyadari kekuatan magis ini. Pada hari kompetisi sekte luar, dia melompat ke alam utusan Sein dan dipromosikan ke alam utusan Sein, sekte dalam. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Perhatian. Seolah menyadari keraguan di mata Lin Nan, pria tegas itu terbatuk kering dan lanjut menjelaskan. Aku tidak percaya bahwa aku adalah orang yang ditakdirkan. Buku berharga ini ditempatkan di sini, dan tidak ada yang tertarik padanya. Pasti sangat sulit untuk berlatih. Adik laki-laki, aku tidak cukup berbakat, jadi lebih baik tidak melebih-lebihkan kemampuan saya. Lin Nan agak tergoda, tetapi ketika dia mengingat dua kata yang diucapkan oleh lelaki tua yang menyebut dirinya Tao, dia tetap menggelengkan kepalanya. Ada 27 orang yang memilih buku berharga ini, tetapi hanya satu orang yang menguasainya. Adik junior terlalu cepat berpikir, jadi aku tidak punya waktu untuk memberitahumu. Pria muda yang tegas itu tersipu dan buru-buru melanjutkan penjelasannya. Lin Nan tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan mengikuti instruksi lelaki tua itu untuk fokus pada hal-hal yang tidak penting. Terdapat manik-manik batu berwarna putih keabu-abuan, segel perunggu kuno yang dilapisi dengan verdigris, dan sitar kuno dengan senar putus. Kelihatannya seperti tumpukan sampah yang menumpuk di sudut, dan dibandingkan dengan kilauan harta karun lainnya, itu terlihat sangat lusuh. Melihat Lin Nan secara khusus memilih sampah ini, sedikit keterkejutan melintas di mata pemuda yang dingin itu. Semua harta karun yang dipilih oleh murid-murid biasa tadi sungguh cemerlang dan mempesona, tetapi pemuda ini sungguh tak terduga dan takjub. Adik junior, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Benda-benda ini diletakkan di sini karena tidak ada yang mengambilnya selama 100 tahun terakhir. Jika kamu mengambilnya, kamu pasti tidak akan cocok dengan orang-orang itu dalam 3 bulan. Pemuda berdarah dingin itu segera menasihati. Kakak, tolong jelaskan ketiga harta karun ini agar aku bisa memberikan penilaian yang lebih baik. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, berbalik dan tersenyum. Dia berpura-pura tertekan dan mengeluarkan sebotol pil dan memasukkannya ke tangan pemuda yang dingin itu. Terima kasih, kakak senior. Adik laki-laki, mata pemuda yang tegas itu berbinar gembira, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Kakak, jangan khawatir, Lin Nan berkata sambil tersenyum. Dikabarkan bahwa manik batu ini dulunya adalah harta karun seorang master sekte, dan ditemukan di tempat terpencil. Batu ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan memenuhi lautan. Namun, kemudian, master sekte tersebut menemukan musuh yang kuat dan berjuang mati-matian untuk membasminya. Setelah itu, dia meninggal tak lama setelah kembali, dan manik batu itu menjadi seperti sekarang, dengan semua spiritualitasnya hilang. Jika dirawat dengan benar, itu bisa menjadi senjata ajaib yang luar biasa. Pemuda yang dingin itu menghela nafas, dan setelah beberapa saat ia mulai menjelaskan kepada Lin Nan. Setelah menerima pil dari Lin Nan, pemuda berwajah tegas itu tersipu saat berbicara, merasa agak bersalah tentang tipu daya yang biasanya ia gunakan untuk menipu pengikut sekte luar. Sitar kuno ini disebut warisan Sang Bijak Agung. Suara sitar ini dapat membasmi ribuan musuh yang jaraknya ribuan mil. Namun, entah apa yang terjadi kemudian, senar sitar itu semuanya putus. Jika talinya dapat disambung kembali, mungkin kemudian, adik junior dapat bersinar. Lalu segel perunggu ini, jika sudah berkembang sepenuhnya, akan mampu mengendalikan alam semesta dan menghancurkan segalanya, kan? Lin Nan mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengamati ekspresi pemuda itu, mengerti apa yang dimaksudnya, dan menunjuk ke segel perunggu kuno. Segel perunggu ini tidak memiliki kekuatan magis seperti itu, dan aku belum pernah mendengar tentang keajaiban apapun. Segel ini hanya mencatat bahwa segel ini dipilih oleh 127 orang, tetapi karena suatu alasan segel ini dikembalikan. Kakak senior menyarankanmu untuk memilih harta karun itu. Bahkan jika Anda memilih manik batu dan gukin ini lebih baik daripada segel perunggu ini. Pemuda tegas itu terbatuk kering dan langsung mencoba menghentikan Lin Nan membuat pilihannya. Tidak, pilih saja ini. Lin Nan mengambil segel tembaga hijau kuno dan berkata dengan tegas. Adik junior, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Begitu kamu meninggalkan paviliun senjata roh, sudah terlambat untuk menyesal. Lupakan saja, lupakan saja. Jika kamu merasa segel kuno ini tidak bagus, kembalikan saja dan aku akan membiarkanmu memilih yang lain. Pria muda yang tegas itu mendesah, menghentakkan kakinya, lalu berbicara. Terima kasih, kakak. Semakin Lin Nan melihat segel kuno itu, semakin ia merasa senang dengan warna hijau tembaga yang berbintik-bintik dan pesona kunonya.
Ia membungkuk dan berbalik untuk pergi. Kau sangat naif. Seorang kultivator biasa yang memasuki sekte selalu ingin mendapatkan barang murah. Bagaimana mereka bisa meninggalkan harta karun yang menantang surga untukmu? Jika kau ingin mengembalikannya, dia harus memberimu setidaknya 3 botol pil. Melihat Lin Nan berlalu pergi, pemuda tegas itu menggelengkan kepalanya, mendengus, dan mulai bergumam. Sambil berbicara, pemuda yang galak itu mengambil tombak yang patah, gulungan yang sudah pangkemping, kipas lipat bambu ungu, dan barang-barang lainnya dari suatu tempat dan menumpuknya di sudut. Semuanya memiliki kesan kuno. Mengikuti jalan setapak berbatu yang sempit dan dalam ke arah selatan, Anda akan melewati jembatan lengkung. Di bawah jembatan, ikan-ikan bermain dan air bergemericik, yang merupakan konsepsi artistik yang unik. Lin Nan berjalan maju sedikit sebelum ia menemukan guanya sendiri. Di luar gua, terdapat bambu-bambu tinggi dan rumput-rumput kering di mana-mana, yang membuatnya tampak terpencil dan tandus. Gua ini dilubangi dari gunung. Lin Nan memegang jimat itu dan menyuntikkan energi sejatinya ke dalamnya. Pintu batu gua itu langsung bersinar terang. Setelah memasukinya, dia menemukan bahwa ada dunia lain di dalamnya. Itu layak disebut gua abadi. Ketika Lin Nan memasukinya, dia secara intuitif merasakan energi spiritual seolah-olah itu nyata, dan seluruh tubuhnya terasa segar. Di tengah gua terdapat kolam batu, dengan air deras yang jatuh langsung ke dalamnya. Tetesan air memercik bagaikan mutiara dan batu giok. Ada sepotong batu biru di kolam batu, berbentuk seperti bagua, dengan kamar tidur di setiap sisi, dan tidak ada yang lain. Batu bagua itu diukir dengan rune aneh. Ketika Lin Nan menginjaknya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di batu bagua ini beberapa kali lebih kaya daripada di tempat lain. Apakah ini formasi yang digunakan para dewa untuk mengumpulkan energi spiritual? Lin Nan duduk bersila, berlatih teknik mentalitas 5 elemen. Dia tampak menghirup energi spiritual, dan itu jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Dia membuka matanya, mengeluarkan segel perunggu kuno dan melihatnya, lalu mengalirkan energi spiritualnya dan perlahan-lahan menuangkannya ke dalamnya. Warna hijau tembaga yang berbintik-bintik itu bersinar redup dengan cahaya hijau saat energi spiritual dimasukkan ke dalamnya, dan tampaknya dapat dimanipulasi. Pergi. Pikiran Lin Nan bergerak, dan segel perunggu terbang beberapa kaki ke arah jarinya. Berdebar, dahinya dipenuhi keringat dan wajahnya pucat. Saat berikutnya, segel perunggu itu bergetar di udara dan jatuh langsung ke dalam air. Masih terlalu sulit untuk mengendalikan objek tanpa mencapai puncak tahap Sein akhir. Lin Nan menutupi dahinya dan menarik napas dalam-dalam. Bukankah begini cara penggunaan segel tembaga? Lin Nan mengarungi air, mengambil segel perunggu, dan memandanginya sejenak, tampak sedikit bingung. Kemudian, dia mengeluarkan pedang kuno dan dengan lembut memotong luka di telapak tangannya. Dia mengoleskan darah pada segel perunggu, tetapi segel kuno itu tidak berubah sama sekali. Sepertinya itu adalah hal yang sangat biasa. Setelah beberapa jam, Lin Nan dengan berat hati menyerah, tersenyum pahit, membuangnya ke samping, lalu dengan hati-hati mengeluarkan benda hitam itu dengan ekspresi serius. Karena menelan butiran darah yang terkondensasi dari benda hitam inilah Lin Nan mampu berlatih. Jika bukan karena benda ini, dia akan tetap menjadi budak abadi. Pada saat ini, butiran darah mengembun pada benda hitam itu. Itu adalah satu-satunya yang mengembun dalam setengah bulan terakhir. Manik darah ini cukup untuk menggantikan beberapa pil, dan Lin Nan diam-diam merasa cemas. Begitu benda itu dikeluarkan, segel kuno berwarna hijau perunggu itu tampaknya telah menemukan sesuatu yang sangat mengerikan dan mulai bergetar hebat. Jika Lin Nan tidak memegangnya dengan erat, benda itu hampir akan lolos. Perubahan mendadak ini mengejutkan Lin Nan, dan dia segera memasukkan benda hitam aneh itu ke dalam tas penyimpanannya. Segel kuno berhias tembaga itu baru saja kembali ke keadaan tenangnya. Ketika Lin Nan melihat segel kuno itu, dia menemukan bahwa patina tembaga di atasnya telah sangat berkurang. Setelah diperiksa lebih dekat, tampaknya segel itu dipenuhi dengan rasa pembusukan. Apakah ada yang aneh dengan segel tembaga ini? Lin Nan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia mengeluarkan benda hitam lainnya. Segel tembaga itu mulai bergetar. Saat benda itu perlahan mendekati segel tembaga, kekuatan getarannya hampir mematahkan tangan Lin Nan yang terkepal. Begitu benda hitam dan segel tembaga itu bersendewa, Lin Nan merasakan segel tembaga itu tiba-tiba menjadi panas, yang membuat tangannya gemetar dan dia pun segera melepaskannya. Dalam sekejap mata, segel kuno berwarna hijau perunggu perlahan mulai meleleh di bawah tatapannya. Sama seperti bagaimana ia menyerap darahnya sendiri di tambang kuno sebelumnya, cairan hijau tembaga yang berubah dari segel kuno itu perlahan mengalir ke benda hitam itu. Melihat segel patina tembaga kuno mencair, Lin Nan tampak tidak peduli. Jika segel tembaga ini adalah benda biasa, itu tidak akan disayangkan.
Dan jika itu benar-benar harta peri tertinggi yang dapat ditelan oleh benda hitam ini, lalu benda suci apakah benda ini? Lin Nan tahu apa yang harus dipertaruhkan bahkan tanpa perlu memikirkannya. Sepasang mata tertuju pada benda hitam itu, dan cahaya redup terlihat berkedip pada benda gelap itu dari waktu ke waktu. Patina di dalamnya perlahan menghilang, dan cahaya yang berkedip-kedip pada benda hitam itu menjadi semakin terang. Rangkaian perubahan ini berlangsung selama 2 jam, dan pada saat ini, seekor kura-kura kecil muncul pada objek hitam, menempati sudut bersama kura-kura sebelumnya. Sebelumnya ia bisa memadatkan butiran darah, jadi apa efeknya kali ini? Lin Nan merasa sangat terkejut, tetapi benda hitam ini sama seperti sebelumnya, kecuali ada kura-kura kecil di dalamnya, itu sangat biasa. Matanya tertuju pada benda hitam itu, dan dia merasakan kegelapan di depan matanya, seolah-olah dunia terbalik. Dalam sekejap, saya berada di ruang abu-abu. Tempat apa ini? Apakah di dalam benda hitam itu? Apakah itu fenomena aneh setelah 2 kura-kura kecil itu muncul? Ruang itu dipenuhi dengan kekosongan dan keabu-abuan yang tak terbatas. Lin Nan berdiri di tengah keluasan itu dan berkata, apakah ada 2 kura-kura kecil yang belum muncul? Apakah mereka perlu dikorbankan agar bisa dibuka? Setelah merenung sejenak, Lin Nan akhirnya menyadari bahwa benda hitam ini menjadi semakin misterius. Darahku dulu, dan kali ini darah guk-guk laut kuno. Apa yang dibutuhkan 2 kura-kura kecil lainnya? Lin Nan bingung dan merasa seperti melayang setelah memikirkannya berulang kali. Tertawa, dan pada saat ini, cahaya hijau terang tampaknya datang dari tempat yang sangat jauh. Warna hijau, seperti hijau tembaga pada segel kuno, merobek langit dan bumi kelabu dalam sekejap dan mengembun di depan mata Lin Nan. Ini adalah segel besar dan kuno, seperti gunung peri yang membentang di langit, tingginya puluhan kaki, dengan garis luarnya terlihat samar-samar. Seekor naga hijau asli di atasnya meraung ke langit. Suasana hati yang suram menyelimuti hati Lin Nan, dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ledakan. Tampaknya ada 8 karakter yang terukir di bawah segel besar yang menutupi langit. Tepat saat Lin Nan hendak berkonsentrasi untuk mengidentifikasi mereka, segel itu tiba-tiba hancur. Angkat kepala tegak. Hanya naga asli yang tampaknya telah bangkit kembali. Ia meraung, dan saat berikutnya, ia menyusut menjadi bentuk kepingan giok, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung masuk ke alis Lin Nan. Kepala Lin Nan tiba-tiba bergetar hebat, dan pesan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan panik, menyebabkan dia merasa seolah-olah dia akan meledak. Hal ini menyebabkan dia berguling-guling di tanah dengan kepala tertutup, keringat mengalir di dahinya. Jika dia tidak kuat secara mental, dia akan pingsan karena rasa sakitnya. Dia mengatupkan giginya erat-erat, matanya merah karena darah. Tidak lama kemudian dia tiba-tiba gemetar dan terengah-engah, tetapi rasa sakit itu tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di matanya. Teknik Dewa Perang 9 putaran. Mempraktikkan teknik ini dapat membakar energi darah untuk meningkatkan kekuatan spiritual dalam tubuh. Jika sudah berkembang sepenuhnya, kekuatan tempur dapat ditingkatkan 9 kali lipat. Jika sudah dirombak 9 kali, maka akan menjadi yang terkuat di dunia. Ini adalah pertaruhan besar. Jika Anda gagal, Anda akan mati. Jika Anda berhasil, Anda akan hidup selamanya. Itulah 2 jalan yang harus ditempuh Lin Nan, namun Lin Nan bagaikan rumput yang layu di musim gugur, terus melaju menuju kematian. Zhou Peishan segera memasuki gerbang dalam dan setidaknya berada pada tahap awal utusan suci, atau bahkan pada tahap tengah. Lin Nan tidak dapat membayangkan akibatnya jika kebenaran terungkap. Dia hanya bisa meningkatkan kultivasinya semaksimal mungkin hingga bahaya tersembunyi ini teratasi, lalu dia bisa terbang ke udara, meninggalkan Sekte Kaisan, dan kembali ke tempat yang telah dirindukannya. Bagi manusia, menumbuhkan keabadian berarti berjuang melawan surga demi takdir dan keberuntungan. Bahkan jika mereka gagal, mereka akan mati. Lin Nan menenangkan kegembiraan di matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berpikir dalam diam sejenak. Apa maksud orang tua itu? Benar-benar tidak mungkin untuk sekadar memuaskan selera Anda harus berhati-hati. Kalau begitu, mari kita pergi ke Danfeng dan melihat siapa lelaki tua itu. Lin Nan membuka matanya, dan ketika dia melihat benda hitam itu lagi, dia tersenyum ringan dan memasukkannya ke dalam cincin lingin. Begitu dia keluar dari gua, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil, hawa dingin yang menusuk tiba-tiba menjalar di punggungnya, dan cahaya pedang seterang air musim gugur tiba-tiba datang ke arahnya. Pedang itu terasa dingin dan dikalungkan di leher Lin Nan, membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak perlu menoleh ke belakang, karena orang yang memegang pedang itu adalah seorang wanita. Aroma samar tercium ke hidungnya bersama angin. Buka gua itu. Lalu aku mendengar wanita di belakangku berbicara. Meskipun suaranya dingin, suaranya sangat enak didengar, tetapi dia tampak kurang bertenaga.
Lin Nan terdiam sejenak, lalu mengeluarkan jimat dan membuka gua. Tertawa, wanita itu menangkap Lin Nan dan bergegas masuk ke dalam gua Lin Nan. Pop, kemudian, dia menepuk bahu Lin Nan dan terbang ke batu bagua seperti seekor angsa liar yang terbang. Desis, desis, desis. Ia berturut-turut memasukkan 4 bendera hijau kecil di sampingnya. Saat wanita itu menggerakkan telapak tangannya, keempat bendera hijau kecil itu segera memancarkan sinar cahaya redup, menutupi wanita itu. Wanita itu berkulit seputih salju, bermata bening seperti air, dan berambut hitam yang membuatnya semakin cantik. Namun, saat ini, pakaian ungunya basah oleh darah. Terutama ada luka yang mengerikan di dada. Pada saat yang sama, wanita itu juga menatap Lin Nan. Ada batasan dalam tubuhmu. Jika kau berani mengatakan sepatah kata pun dariku, jiwamu akan langsung terbakar menjadi abu. Wanita itu mengeluarkan pil dari tas penyimpanannya, menelannya, lalu berbicara kepada Lin Nan dengan suara dingin. Tamparan tadi memang menciptakan batasan, tetapi itu jelas tidak sekuat yang dikatakannya. Itu hanya ancaman. Lin Nan berbalik dan berjalan keluar gua tanpa bersuara, namun dia tidak menyadari bahwa saat dia berbalik, wanita itu gemetar seluruh tubuhnya, tidak dapat bertahan lagi, dan terjatuh di batu bagua. Keempat bendera hijau kecil bersinar terang. Lin Nan melangkah keluar pintu dan tiba-tiba melihat noda darah di bambu beberapa kaki jauhnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menutupi semua noda darah itu sebelum menuju Danfeng. Sekalipun kamu anggota sekte, jika wilayah kekuasaanmu tidak cukup tinggi, kamu hanyalah seonggok ikan yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Lin Nan menghela napas dalam hati. Meskipun wanita itu tidak melakukan kejahatan, dia harus menghentikannya sejak awal dan mengambil tindakan pencegahan. Danfeng, seperti namanya, adalah gunung alkimia tempat sekte Kaisan didirikan. Sepanjang jalan, murid-murid dari sekte luar muncul dari waktu ke waktu, mereka semua tampak tergesa-gesa dan bahkan tidak melirik Lin Nan. Lin Nan diam-diam mengedarkan energi sejatinya, mengeluarkan selembar kertas jimat dan menempelkannya di kakinya, lalu dia segera menghilang di kejauhan. Kelima puncak sekte Kaisan masing-masing megah dan memiliki bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, semuanya berdiri di tengah kabut dan awan gunung. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda bahkan dapat melihat semburan cahaya peri yang mengembun dari puncak keempat puncak dan kemudian berkumpul di puncak tengah. Cahaya itu kemudian menyebar dalam bentuk seperti cincin. Lokasi para murid sekte luar yang berlatih sebagai kultivator independen tidak jauh dari Danfeng. Jika seseorang tidak melewati jembatan pelangi, seseorang harus mengambil jalan memutar. Lin Nan sedang berjalan di jalan batu Danfeng ketika tiba-tiba matanya berkedip tanpa terasa. Jimat Zhou Peishan di cincin lingin mulai bergetar hebat, dan hanya ditekan oleh Lin Nan yang dengan gila-gilaan menuangkan energi sejati ke dalamnya. Pada saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup di depannya, dan perasaan tertekan yang samar-samar memenuhi sekelilingnya. Dan ke arah perasaan tertekan itu, seorang pemuda berjubah brokat polos tengah berjalan ke arahnya. Pemuda ini 60% mirip Zhou Peishan, tetapi lebih dingin dan menyendiri daripada sebelumnya, dan pakaiannya seputih salju. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai begitu saja, membiarkan angin bertiup, dan dia tampak tampan. Wajahnya tidak sekasar wajah Zhou Peishan, tetapi justru sangat halus. Baik bentuk tubuh maupun perangainya memberi kesan sempurna pada orang lain, seolah-olah orang tersebut terlahir lebih unggul dibanding orang lain dan memiliki bakat alamiah. Dia tampak acuh tak acuh, seolah-olah semua orang di dunia ini hanyalah guk-guk jerami. Wajahnya tenang dan kalem, seolah-olah dia tidak akan berubah bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya. Saat Anda berjalan ke sini pada saat ini, sedikit rasa tertekan menyebar, membuat Anda ingin memujanya di dalam hati. Di belakangnya ada dua pemuda tampan. Jika mereka dari sekte luar, mereka pasti jenius, tetapi di samping pemuda berjubah putih, mereka langsung menjadi lawan yang tidak berguna. Saudara Zhou, kamu sudah yakin bisa memenangkan kompetisi sekte luar ini, kan? Kakak senior Zhou mungkin sudah memasuki sekte dalam sejak lama. Dia tinggal di sekte luar selama 3 tahun karena dia ingin memecahkan rekor kakak senior Zhao, orang nomor 1 di sekte dalam. Kakak sekarang berada di tahap awal utusan suci. Tidak lama lagi dia akan memecahkan rekor kakak Zhao. Begitu dia memasuki sekte dalam, dia pasti akan melampaui kakak Shen dan kakak Zhao dan menjadi orang nomor 1 di sekte dalam. Jalan menuju keabadian tidak ada habisnya. Jika Anda menganggap diri Anda yang terbaik, mengapa repot-repot membandingkan diri dengan orang lain? Pemuda berjubah putih yang berjalan di depan berbicara dengan suara yang lembut dan halus, sangat lembut namun mengandung nada maskulin. Dia tidak lain adalah Zhou Peiyuan, orang nomor 1 di sekte luar sekte Kaisan. Kakak benar, aku tidak cukup berbakat dan aku telah diejek olehmu. Aku mengagumi kakak senior Zhou dari lubuk hatiku. Dia tidak hanya sangat berbakat,
tetapi dia juga sangat tekun dalam latihannya. Bahkan para tetua dan Feng bersedia secara pribadi memurnikan pil untukmu. Kakak senior Zhou pasti akan sangat senang, andalan sekte ini di masa depan. Saat mereka bertiga tengah berbincang, mereka melewati Lin Nan, separuh pikirannya terpusat pada jimat bergetar di cincin lingin. Separuh matanya yang lain sedang memperhatikan Zhou Peiwen dan dua orang lainnya. Meskipun Lin Nan tampak sangat lesu, dia dapat mengetahui dari wajahnya bahwa pria ini adalah saudara laki-laki Zhou Peishan, yang telah dibasminya di tambang kuno. Zhou Peiwen, yang mengenakan jubah polos, berjalan melewati Lin Nan. Melihat dahi Lin Nan dipenuhi keringat, dia mengangguk sedikit dan berjalan pergi. Dua orang lainnya bahkan tidak memandangnya. Apakah kamu pernah bertemu Zhou? Saat ketiga orang itu berpapasan, Lin Nan menghela napas lega dalam hatinya, tetapi pada saat ini, Zhou Peiwen di depannya tiba-tiba berhenti, berbalik sambil mengerutkan kening dan bertanya. Kakak senior Zhou adalah orang nomor satu di sekte luar. Siapa yang belum pernah mendengar tentangnya? Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Pada saat ini, hati Lin Nan tiba-tiba tenggelam, dan dia menjelaskan sambil tertawa kering. Zhou Peiwen mengangkat alisnya. Meskipun dia bertanya-tanya mengapa orang ini memberinya perasaan yang aneh, dia tetap mengangguk dengan lembut dan berbalik untuk pergi. Baru setelah ketiga orang itu pergi jauh, Lin Nan menarik napas dalam-dalam. Ia melihat punggung mereka yang semakin menjauh. Keringat di punggungnya tertiup angin, dan hawa dingin seakan terukir di tulang-tulangnya. Tahap awal utusan suci. Pada saat ini, Lin Nan merasa berat di hatinya. Belum lagi bersaing dengan Zhou Peiwen sekarang, mungkin serangan biasa dari Zhou Peiwen sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Baru pada saat inilah ketika ia melihat Zhou Peiwen, rasa krisis yang berat dalam hati Lin Nan mulai meletus. Ini baru level kedua. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai levelnya? Ada sedikit desahan di bibir Lin Nan, tetapi tidak ada tanda-tanda putus asa di matanya. Dia ragu sejenak sebelum meneruskan langkahnya. Tidak lama kemudian, saya melihat kata-kata Dan Feng tertulis di sebuah batu biru besar di pinggir jalan. Goresannya kuat dan ada sedikit gambaran naga atau ular. Jalan itu diselimuti kabut dan awan, jadi orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di baliknya. Lin Nan menunggu sebentar, dan melihat para pengikut sekte luar datang berdua-dua dan bertiga dengan tergesa-gesa. Jimat di tangan mereka berkelebat, lalu tubuh mereka menghilang di balik awan. Kemudian dia mengeluarkan jimat itu, dan melihat kabut di depannya menghilang, memperlihatkan jalan batu yang dalam, hutan dan bambu yang rimbun, serta pemandangan yang unik. Banyak pengikut sekte luar berlari menuju ke kedalaman, dan mereka semua tampak cemas, seolah-olah sesuatu yang penting akan terjadi. Lin Nan melihat lebih dekat dan hendak melangkah ke jalan setapak pegunungan di belakang batu biru ketika dia melihat kilatan cahaya di depan matanya. Seorang pria berjubah hijau dengan ekspresi dingin muncul di balik batu biru, menghalangi Lin Nan dengan lengannya. Berhenti datang. Pria berjubah panjang itu tampan. Dia menunjuk Lin Nan dengan satu tangan, menatapnya. Namun tatapan matanya yang cerdik dan tersembunyi di balik rambut panjangnya, membuat orang-orang merasa licik. Apakah kamu tahu di mana ini? Ini Dan Feng, tempat terpenting sekte untuk memurnikan pil. Bagaimana kamu bisa datang dan pergi sesuka hati? Namun, mengingat kamu mengagumi gaya Dan Feng, ya, kakak senior juga orang yang tidak masuk akal, selama kakak junior. Lin Nan berhenti sejenak, dan melihat ada kilatan cahaya di mata lelaki berjubah panjang itu. Ia mengusap jari-jarinya sambil berbicara, dan tampak ada senyum di sudut mulutnya. Ini aturannya, adik junior, aku tidak berani melanggarnya. Kakak-kakak senior sebelumnya. Lin Nan tidak tahu apakah ini adalah aturan Dan Feng atau pria berjubah panjang itu terang-terangan memerasnya. Setelah ragu sejenak, dia tersenyum. Beberapa orang itu sudah menyerahkannya. Ini adalah aturan Dan Feng. Murid yang memasuki Dan Feng untuk pertama kalinya harus memberikan persembahan. Wajah lelaki berjubah itu berubah dingin, dia mendengus, lalu berbicara. Zhu Yuandan, apakah murid-murid Dan Feng kekurangan ramuan? Lin Nan tidak tahu apakah itu benar atau tidak, jadi dia mengeluarkan sebotol pil dari tas penyimpanan di luar. Pria berjubah itu hanya meliriknya dan berkata dengan suara dingin. Pil penambah energi. Beraninya kau memamerkan pengetahuanmu tentang obat semacam ini di depan seorang ahli. Apa kau mencoba menggodaku, Cao? Lin Nan tetap diam dan mengeluarkan sebotol pil lagi. Pemuda berjubah itu menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya dan berbicara lagi. Namun suaranya berubah dingin. Adik laki-laki baru saja masuk sekte, dan dia hanya memiliki hal-hal biasa ini. Jika kamu meremehkanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hati Lin Nan berangsur-angsur dipenuhi amarah, tetapi wajahnya tetap tenang. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan berani menyerangnya, jadi dia hanya menyingkirkan pil itu dan menatap pihak lain. Pria berjubah panjang itu diam-diam marah.
Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat seorang pemuda tampan berpakaian hitam datang ke arahnya. Tanpa menjawab, dia mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat dan melemparkannya kepada lelaki berjubah itu. Pemuda tampan ini adalah kultivator pengembara yang memasuki Sekte Kaisan bersama Lin Nan. Dia melirik Lin Nan dengan dingin dan menghilang di jalan batu dalam sekejap mata. Di usianya yang masih muda, dia sudah menguasai seni meminjam angin. Jika dia berlatih dengan tekun selama beberapa tahun lagi, dia pasti akan menjadi seorang jenius dari Sekte Kaisan. Lelaki berjubah itu menatap punggung pemuda tampan itu dengan rasa iri dan bergumam lirih. Mendengar perkataan lelaki berjubah itu, pupil mata Lin Nan mengecil pelan. Kalau dipikir-pikir lagi, pemuda tampan itu berjalan seolah-olah sedang berjalan di udara, dengan kakinya hanya berjarak 1 inci dari tanah. Kalau bukan karena dia memiliki energi sejati yang melimpah, dia pasti telah berlatih keras bahkan sambil berjalan. Adik, sekarang kamu tahu. Saat dia tengah memikirkannya, pria berjubah itu melirik Lin Nan dan bertanya dengan nada jijik. Po, Lin Nan menamparkan tas penyimpanannya, mengeluarkan 3 kertas jimat, dan melemparkannya ke pihak lain tanpa berkata apa-apa. Ia melangkah melewati batu biru itu, pikirannya bergerak, dan ia memusatkan teknik pengendalian api pada ujung jarinya. Saat ujung jarinya menjadi lebih panas, energi sejati dalam tubuhnya cepat habis. Pria berjubah itu menyimpan kertas jimat itu dengan puas, melirik ke bawah gunung dan tidak melihat seorang pun, lalu mengikuti Lin Nan menaiki gunung. Adik laki-laki, apakah kamu di sini untuk mendengarkan penjelasan tetua Sun tentang Dao Alkimia? Dia menatap Lin Nan dengan wajah cemberut. Setelah beberapa saat, keringat muncul di dahinya. Dia tersenyum menghina dalam hatinya dan bertanya sambil memainkan kertas jimat di tangannya. Aku tidak mengatakan apapun kepadamu, kakak senior. Kamu harus berlatih keras dalam pengasingan sekarang. Cobalah untuk mengambil beberapa langkah lagi di jalan menuju keabadian selama kompetisi sekte luar. Jika kamu muncul di depan para tetua dan mereka memberi Anda beberapa petunjuk, itu akan lebih baik daripada Anda berlatih keras selama bertahun-tahun. Tetapi kemudian dia mengganti pokok bahasan dan berbicara dengan cara yang simpatik. Bukankah kakak senior adalah murid Dan Feng? Lin Nan tertegun saat mendengar ini dan bertanya sambil mengerutkan kening. Siapa bilang murid Dan Feng harus belajar memurnikan pil? Bahkan jika seseorang berlatih selama 100 tahun, seseorang mungkin tidak dapat mencapai tingkat utusan suci, apalagi melakukan 2 hal pada saat yang sama dan mempelajari Dao, dari alkimia. Jadi, apa yang kau lakukan di Dan Feng? Jika kau mencari seseorang, aku bisa memberitahumu 1 atau 2 hal demi kertas jimat itu. Aku telah berada di Dan Feng selama beberapa tahun dan aku mengenal semua murid di sini dengan baik. Pria berjubah itu diam-diam menertawakan kurangnya pengetahuan Lin Nan, tetapi Lin Nan tidak berbalik. Di ujung jalan batu, ada sebuah alun-alun batu biru di depannya, tempat seorang lelaki tua berusia 60-an tengah mengajarkan kitab suci dan menjelaskan berbagai manfaat tanaman. Puluhan murid sekte luar di bawahnya berkonsentrasi dan mencatat dengan diam. Saat lelaki tua itu menjadi lebih tertarik, kecepatan bicaranya meningkat. Banyak murid berkeringat di dahi mereka dan napas mereka menjadi lebih berat. Mencari seseorang, sepertinya dia adalah sesepuh Dan Feng. Lin Nan berkata dengan santai. Siapakah tetua itu? Mungkin Anda mengenalnya dan dapat memperkenalkannya kepada seseorang. Asalkan. Hati lelaki berjubah itu sedikit mencelos, alisnya berkerut tak terlihat, dan dia tertawa kering. Seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh. Mendengar perkataan Lin Nan, lelaki berjubah itu tiba-tiba merasa hatinya bimbang, berpikir ada sesuatu yang tidak beres, dan wajahnya berubah sedikit pucat. Saya mendengar dia menyebut dirinya Dao Ye, tapi saya tidak tahu siapa tetua Dan Feng dia. Begitu Lin Nan selesai berbicara, pria berjubah panjang itu menjadi pucat pasi dan suaranya hampir bergetar. Dia adalah pengikut sekte luar yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut, tetapi dia sebenarnya mengenal pendeta Tao tua gila itu. Semua orang tahu reputasi pendeta Tao tua gila. Bahkan pemimpin sekte saat ini harus menjauh darinya. Siapa yang berani memprovokasi dia? Mungkinkah murid sekte luar ini menggunakan kekuatannya untuk menakutiku? Jadi itu tetua Feng, lalu mengapa kau memanggilku ke sini? Pria berjubah itu memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Ia tertawa kecil beberapa kali dan segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin tahu. Bukan masalah besar, hanya saja tetua Feng menginginkan hidangan duniawi dan memintaku membuat ayam goreng. Lin Nan sudah menyadari kalau lelaki berjubah panjang itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya, seolah-olah dia takut pada lelaki tua gila itu, jadi dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Kata-kata ringan ini hampir membuat pria berjubah panjang Cao Meng pingsan dan jatuh ke tanah. Ayam pengemis. Pendeta Tao tua gila itu tidak minum pil puasa selama beberapa dekade terakhir dan hanya makan makanan biasa. Karena alasan ini,
Ia secara khusus pergi ke dunia sekuler untuk menangkap ayam pedaging yang tak terhitung jumlahnya dan membesarkannya di 5 puncak sekte Kaisan. Para tetua sekte tersebut telah berusaha berkali-kali menyelamatkan reputasi mereka untuk menghentikan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka semua kembali dengan malu. Begitu dia mendengar Lin Nan mengucapkan 3 kata ini, dia tahu bahwa Lin Nan tidak berbohong, dan dia hampir tersandung. Jika murid sekte luar ini mengucapkan beberapa patah kata di depan pendeta Tao tua gila itu, apakah dia masih hidup? Kakak, sebelumnya aku tidak tahu. Dengan tangan gemetar, dia menyerahkan 3 jimat itu kepada Lin Nan dan mulai berbicara dengan gugup. Kakak, apa yang kau bicarakan? Ini adalah aturan Dan Feng. Beraninya aku melanggarnya. Lin Nan mencibir dalam hatinya, lalu menepis tangan orang itu, dan berbicara dengan nada serius. Adik kecil, kamu dan aku langsung cocok. Kenapa kamu mengatakan hal-hal yang aneh? Mendengar perkataan Lin Nan, raut wajahnya langsung berubah. Lalu dia mengeluarkan kertas jimat yang diberikan pemuda tampan itu dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke arah Lin Nan. Dia merasa sangat sakit tetapi memaksakan senyum. Adik laki-laki, kamu masih memiliki beberapa jimat lari ini, jadi kamu tidak kekurangannya. Tapi adik laki-laki itu membosankan dan kultivasimu sangat lambat. Tanpa bantuan ramuan, aku tidak tahu berapa tahun lagi itu akan bertahan, bawalah kamu untuk memasuki alam pembersihan manusia. Lin Nan juga tidak sopan. Dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanan dan berkata sambil mengerutkan kening. Sepertinya dia berbicara pada dirinya sendiri, tetapi orang bernama Cao Meng ini tahu bahwa dia dalam masalah hari ini. Cao Meng diam-diam mengutuk Lin Nan karena tidak tahu malu dan membalikkan keadaan untuk memerasnya. Memang benar bahwa bersandar pada pohon besar untuk berteduh itu baik. Namun akan sulit baginya untuk bersikap rendah hati dan santun di hadapan seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte dan memintanya mengeluarkan ramuan dan batu roh. Penatua Feng memintaku untuk datang saat senja. Hari sudah mulai larut. Mungkin Penatua Feng dan keluarganya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat dia sedang ragu-ragu, dia melihat Lin Nanxuan mengangkat alisnya, seolah dengan sedikit rasa dingin, melirik Cao Meng, dan segera berbicara. Adik laki-laki, ini kakak laki-lakiku. Cao Meng tahu bahwa Lin Nan menggunakan nama tetua Feng untuk mengintimidasinya, jadi dia menggertakkan giginya, mengeluarkan sebotol pil lainnya, dan berbisik. Oh! Pil penambah energi. Lin Nan terlihat santai seperti Cao Meng sebelumnya, namun dia menyingkirkannya dengan santai. Ini adalah 23 pil pengumpul jiwa. Minumlah sambil menarik dan mengembuskan napas. Kecepatan kultivasimu akan berlipat ganda. Hanya ini yang kau miliki, saudaraku. Adik junior. Hati Cao Meng berdarah. Dia mengeluarkan 2 botol pil lagi dan menjelaskan kepada Lin Nan dengan wajah pahit. Saudaraku, kamu sangat murah hati. Dengan sedikit pil pengumpul roh ini, aku khawatir kamu tidak akan dapat berkultivasi ke tahap tengah kesucian, kan? Adikku, ini 3 pil Guiyuan, yang dapat memperkuat ki dan darah. Ini benar-benar harta terakhirku. Adikku, tolong jangan ambil ini. Ada kemarahan di mata Cao Meng, tetapi dia menahannya dengan kuat. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan botol giok lain dari tas penyimpanan, lalu dia memaksakan kata-kata ini terlalu berlebihan di wajahnya. Mengkonsolidasikan ki dan darah, Lin Nan dipenuhi rasa kagum. 9 revolusi Dewa Perang menggunakan ki dan darah untuk merangsang kekuatan spiritual. Pil Guiyuan ini memang berguna. Saudaraku, saya sangat berterima kasih atas pemberian Anda yang murah hati. Bisakah Anda memberitahu saya di mana Penatua Feng berada? Melihat wajah Cao Meng yang sudah pucat lagi, dia tahu untuk tidak terlalu mendesaknya, jadi dia tersenyum tenang. Setelah menyimpan semua pil, dia berbalik dengan santai. Tepat ketika Cao Meng diam-diam merasa lega, Lin Nan tiba-tiba berbalik dan bertanya lagi. Cao Meng menahan jantungnya yang berdebar kencang, menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke suatu arah, Lin Nan tersenyum tipis, berbalik dan pergi. Baru setelah melihat Lin Nan berjalan pergi, Cao Meng menatap kantong penyimpanannya yang kosong, merasa ingin menangis namun tanpa air mata. Lin Nan tidak mendengarkan ajaran tetua Dan Feng, tetapi ketika dia melihat lelaki berusia 60 tahun itu dengan santai mengambil sekumpulan api dan membakar tungku alkimia di tangannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Sekarang dia hanya bisa memadatkan percikan, yang akan padam saat dia menghembuskan napas. Akan tetapi, saat ini pikirannya sama sekali tidak tertuju pada orang tua itu. Diam-diam dia bertanya dalam hatinya, kenapa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan pendeta Tao tua gila itu, apalagi bertemu dengannya, jadi kenapa dia menolongnya masuk ke gerbang gunung, kenapa dia memanggilnya. Apakah karena emosinya sesuai dengan kepribadiannya dan ia menganggapnya menarik. Ikuti jalan batu sampai ke puncak gunung. Saat menyusuri jalan setapak yang kosong, Lin Nan mendengar suara tua, serak, dan tua di tengah jalan. Tidak tahu apa yang dipikirkan pendeta Tao tua gila ini,
Lin Nan tidak dapat mengetahuinya setelah berpikir sejenak. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah maju. Panggilan 1790.